بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Azmi, dan Masya Allah kita akan masuk ke dalam tema kita yang kedua. Kerelaan istri kepada suami, yang insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustadz Abdul Kahfi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews yang dimuliakan Allah, dan para hadirin Bapak Ibu yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita membahas tema yang lebih pro kepada ibu-ibu. Mohon maaf bapak-bapak ya. Karena tema pada hari ini adalah kerelaan istri terhadap suami membawa ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang ada seorang istri yang dia sanggup menjalani seluruh tugas rumah tangganya. Namun ada juga istri yang dia tidak sanggup menjalani rumah tangganya, khususnya dalam mengurus keluarga. Dia beranggapan bahwa ngurus keluarga, masakin anak, masakin suami, capek. Benar apa benar? Oh, benar, berarti emang benar capek. Apalagi ternyata istri tersebut atau ibu tersebut memiliki 6 anak. Suami gajinya pas-pasan. Begitu mau makan cuma punya 2 telur. Ya. Begitu dia masak, dipotong, dibelah, tipis banget itu telur, lebih tipis dari jembatan Shirathul Mustaqim. Ibu ya, oleh karena itu banyak sekali para ibu-ibu, para istri yang memang dia kurang paham, yang dia memang belum tahu ternyata di balik semua itu ada pahala yang Allah siapkan begitu besar kepada ibu-ibu semua. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu yang ada di sini. Ibu,
ngurus keluarga capek atau tidak? Yang kompak jawabnya, capek atau tidak? Capek. Iya, capek. Tidur aja capek, apalagi ngurusin anak, ngurusin suami, beresin rumah, nyapu, ngepel dan lain sebagainya. Mau tahu tidak capek caranya bagaimana? Mau? Yang pertama cinta dulu sama semuanya. Ibu cinta nggak sama keluarga? Cinta nggak? Cinta. Kita semua kadang-kadang cinta. Semua itu tidak akan terasa lelah kalau kita cinta terhadap pekerjaan itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan ganjaran yang begitu besar bagi para istri-istri yang solehah, dan insya Allah ibu-ibu yang di sini, bapak-bapak semua termasuk ahli surga. Amin. Yang pertama ganjarannya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nisaukum min ahlil jannah. Al-wadudul waludul a'udu ala zawjiha. Istri-istri kamu, wanita-wanita kalian yang termasuk penghuni surga, yang pertama kata Nabi al-wadudu. Apa itu al-wadudu? Dia yang mengurusi keluarganya dengan rasa penuh kasih sayang, keikhlasan, kerelaan dan keridhaan. Ini dia wanita penghuni surga. Kalau ada seorang istri yang masakin keluarganya masih ngedumel, berarti dia belum ikhlas. Berarti dia belum rela. Masih belum termasuk yang namanya ahli surga. Yang kedua al-walud, yang punya anak banyak. Ini makanya ibu-ibu, ya bapak yang punya anak banyak, jangan khawatir. Ternyata salah satunya adalah bisa menjadikan kita penghuni surga. Mengapa banyak anak mengakibatkan kita bisa masuk surga? Karena semakin banyak anak, semakin banyak yang kita urus, semakin banyak yang kita beri, semakin banyak yang kita sedekahkan, sehingga dari nilai yang kita beri tersebut, kita sedekahkan, kita urus dia dari kecil sampai besar, bernilai di mata Allah begitu besar, bahkan bisa menyebabkan orang tersebut mendapatkan label, yaitu min ahlil jannah, penghuni surga. Kemudian yang terakhir, wal a'udu ala zaujiha. Apa itu wal a'udu ala zaujiha? Ternyata istri yang setia. Kalau misalkan suami marah, dia datang ke suaminya minta maaf. Aku tidak akan pernah bisa tidur kalau aku belum diridhoi oleh kamu. Maka 3 kategori ini salah satu min ahlil jannah. Mudah-mudahan pemirsa iNews TV, Cahaya Hati Indonesia, semuanya termasuk golongan min ahlil jannah, ahli-ahli surga. Amin, amin ya robbal alamin. Maka bapak-bapak jangan iri pak. Ini ada bapak-bapak nih sebelah kanan. Karena kunci surga bagi para wanita itu emang gampang banget. Wa idza shallatim ra'atu khamsaha. Kalau yang namanya wanita jaga sholatnya, jaga puasanya, jaga kehormatannya, taat sama suami, insya Allah kata Nabi Muhammad, dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at. Masuk surga dari pintu mana aja terserah. Enak apa enak? Enak gak bu? Enak. Kalau bapak-bapak banyak tanggung jawabnya. Pemimpin keluarga, nafkahi dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya tugas rumah itu kebanyakan adalah ditanggung oleh bapak-bapak. Nafkah tugas suami. Nyuci piring tugas suami. Ngurus anak tugas
ngepel, nyapu tugas sebenarnya semua tugas suami. Cuma tugas istri satu, taat sama suami. Kalau misalkan suami minta tolong pijitin, iya pijitin. Kalau misalkan suami minta tolong bikinin makanan, kopi dan lain sebagainya, iya bikinin. Oleh karena itu, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Antara suami dan juga istri saling melengkapi. Maka insya Allah dengan gitu kita bisa meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita tanamkan keikhlasan di dalam keluarga. Khususnya mengurus keluarga. Apapun itu. Maka kalau misalkan kita lihat ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Terkadang banyak orang yang dia rela kaki di atas kepala di bawah untuk mengurusi keluarga. Begitupun yang dicontohkan oleh Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, kesetiaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau rela, bukan hanya hartanya, bukan hanya jiwanya. Beliau mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, wahai Rasulullah, andaikan nanti aku wafat, kemudian engkau berdakwah di jalan Allah, ingin melewati lautan, ingin melewati sungai, namun engkau tidak menemukan jembatannya, maka galilah makamku, jadikanlah tulang belurangku jembatan untuk engkau berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Siti Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk di jalan Allah. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pentingnya akhlak seorang istri di dalam rumah tangga menjadi cerminan bahwa seseorang itu menjadi orang yang baik dan jadi ahlil jannah. Apa saja sebenarnya akhlaknya untuk menjaga semua? Yang pertama, apabila suami keluar rumah, waqarna fi buyutikunna, bagi para istri diam di rumah, jangan kemana-mana. Ini mentang-mentang suami kerja nyari nafkah, nggak ada suami saya keluyuran kemana-mana, ya. Yang kedua, kalau misalkan ada kepentingan, contoh nganterin anak sekolah dan lain sebagainya, boleh minta izin sama suami. Atau mungkin membeli sesuatu ke pasar, boleh minta tolong temeni kepada yang muhrim, ya, agar terhindar dari yang namanya fitnah. Dan juga jangan menerima yang bukan muhrim masuk ke dalam rumah, itu juga salah satu akhlaknya, ya. Dan juga jangan ketika berkomunikasi keluar rumah nih suami, kita berkomunikasi dengan lain mahram, itu suaranya mendayu-dayu. Ini udah ada larangannya dalam Al-Quran di surah Al-Ahzab 32, 33. Wala takhda'na bil qaul. Janganlah kalian itu ngomongnya mendayu-dayu. Giliran suami pulang, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, mana duit? Jawabnya begitu. Tapi giliran sama orang lain, sama yang lain bilang di telepon, tilililit, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, ini yang dilarang oleh Al-Quran, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, jikalau kita keluar rumah, ini khusus bagi para perempuan, untuk menjaga dirinya khususnya tidak dandan berlebihan atau menor. Giliran sama suami, nih Bang Ali, giliran sama suami, Masya Allah, ya, pakai dasternya bolong, mandinya sehari sekali. Giliran mau kondangan, Masya Allah itu blush on, kalau muka belum merah semua belum. Ya, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, ini pembelajaran buat kita agar senantiasa ikhlas dalam setiap amal. Karena al-ikhlasu ruhul amal. Ikhlas itu adalah ruhnya amal, dan ikhlasnya seorang istri, ikhlasnya seorang suami menjadikan kita ahli syurga. Amin, amin ya rabbal alamin.
Masya Allah, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Abdul Kafi. Semoga yang hadir saat ini dan yang nonton semuanya mendapat redho dari suaminya. Amin ya rabbal alamin. Dan baik, jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membahas tema kita yang ketiga, 3 tanda kehebatan seseorang bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Tamami. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum jamaah Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagian besar umat muslim sudah mengetahui bagaimana kisah Nabi Muhammad SAW beserta mukjizatnya. Rasulullah juga memiliki sifat jais yang menunjukkan ciri kepribadiannya selayak manusia pada umumnya, seperti makan, minum, mandi, dan kebiasaan lainnya. Tetapi tahukah pemirsa, warna kesukaan beliau ternyata bukan warna hijau saja. Berikut ini adalah informasi yang telah tim Cahaya Hati Indonesia rangkum tentang mengenal warna-warna kesukaan Rasulullah SAW. Yang pertama, warna putih. Warna putih merupakan warna favorit Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam hadis yang diceritakan Ibnu Abbas, Rasulullah menyarankan pakaian berwarna putih. Rasulullah bersabda, "Kenakanlah pakaian berwarna putih, sesungguhnya putih itu warna terbaik bagimu. Bungkuslah mayatmu juga dengan kain berwarna putih." Imam Nawawi dalam Riyadus Sholihin menjelaskan, memakai pakaian berwarna putih disunahkan karena Rasulullah telah menilainya sebagai warna paling bersih dan bercahaya. Di urutan kedua yaitu warna hijau. Selain warna putih, Rasulullah SAW juga menyukai warna hijau. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tanbih Al-Akbar menjelaskan, pada hari raya kami disuruh memakai pakaian berwarna hijau karena hijau lebih utama. Warna hijau lebih baik daripada warna lainnya sesudah putih. Selain itu di dalam Faidul Qadir, Al-Munawi menyebutkan bahwa alasan disukainya warna hijau karena rona tersebut merupakan bagian dari penanda surga. Dan berdasarkan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin juga memaparkan bahwa di antara sarung, selendang, gamis, jubah atau lainnya yang dimiliki Rasulullah begitu menggemari yang berwarna hijau. Meskipun pakaian yang berwarna putih tetap menjadi busana yang paling banyak dipunyai Nabi. Itulah informasi yang telah tim Cahaya Hati Indonesia rangkum mengenai warna-warna kesukaan Rasulullah SAW. Semoga pemirsa jamaah Cahaya Hati Indonesia senantiasa meneladani sunnah Rasulullah karena Rasulullah adalah sebaik-baiknya suri tauladan. Amin ya robbal alamin.